Halo teman-teman semua, balik lagi di video perintah dasar Linux. Pada video sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan si Linux. Nah, sekarang di video ini, kita akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux. Nah, ini dasar banget. Kita lanjutkan. Nah, kita bertemu dengan prom. Apa itu prom? Prom bisa kalian jumpai pada terminal di Linux ataupun command prompt pada Windows. Susunannya seperti ini. Nah, yang paling depan adalah nama user aktif dan dilanjutkan dengan nama komputer kalian. Kemudian garis bergelombang itu adalah yang menunjukkan directory atau folder yang aktif, dan yang terakhir tanda yang menunjukkan user yang sedang aktif sekarang. Jika $, itu berarti user adalah user biasa, sedangkan jika pagar berarti user sedang mengakses root, atau bisa dibilang menjadi super user. Lanjut ke format penulisan. Nah, ketika kalian ingin menuliskan sebuah komen, kalian harus mengetahui format penulisannya. Nah, seperti contoh di depan, format penulisannya seperti ini. Prom, dilanjutkan dengan perintah atau command, dilanjutkan dengan option, dan path. Di contoh ini, kita menggunakan command ls. ls ialah command untuk menunjukkan file atau folder pada path tertentu. Kita bisa lihat, cara membacanya ialah tunjukkan file atau folder yang ada di path home dokumen. Nah, option ini diartikan adalah seluruhnya. Jadi, mau yang hidden atau yang sudah terlihat akan tampil pada komen ini. Kita masuk ke perintah paling dasar, yaitu man. Man memberikan informasi lengkap manual mengenai perintah dasar yang ingin kalian ketahui. Untuk command man itu difungsikan untuk memberitahu deskripsi atau informasi tentang command yang kita pakai. Kita bisa contohkan seperti ini, man ls. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi si man ini memberitahu kita informasi tentang komen yang kita ketik tadi. ls adalah singkatan dari list directory content. Nah, cara penggunaannya ls option dan lanjutnya file. Nah, kita bisa lihat di sini deskripsinya, dan kita bisa lihat option apa yang valid dengan si ls tadi. Nah, untuk keluar dari perintah man, kita hanya tinggal mengetik q. Selanjutnya info. Info membaca dokumentasi suatu perintah, hampir sama seperti man ya, akan tetapi info lebih komplit dengan dokumentasinya. Untuk command info hampir sama seperti man, akan tetapi lebih komplit untuk dokumentasinya. Kita bisa lihat ya. Dan juga ada option-optionnya. Untuk keluar dari komen ini, kita bisa ketikkan Q juga. Dilanjutkan dengan apropos. Apropos berfungsi menampilkan informasi singkat, perintah yang hanya Anda ketahui sebagian, atau menampilkan perintah yang berhubungan dengan sesuatu. Untuk komen apropos, jadi kita misal ketikkan copy atau delete aja, delete. Nah, apropos akan menunjukkan komen-komen atau perintah-perintah yang berkaitan dengan delete. Lanjut di what is. What is berfungsi menampilkan informasi singkat perintah, hampir sama seperti apropos tapi dia lebih singkat. Untuk komen what is sendiri itu hampir sama dengan apropos, akan tetapi dia hanya menunjukkan satu komen. Kita coba ketikkan ya what is ya ke komen what is. Kita bisa pilih salah satu dari komen si apropos ini, misalnya userdel.
akan ditampilkan seperti ini. Kemudian option help. Help merupakan bantuan berupa option yang bisa kita tambahkan ke perintah dasar yang kita inginkan. Untuk command help ini kita bisa letakkan setelah command biasa, jadi seperti optionnya help ini kita ketikkan misalnya ls help. Nah, di atas itu kita bisa lihat option-option apa yang bisa dipakai untuk ls. Kemudian ada history. History menampilkan perintah yang pernah kita ketik pada terminal. Kita bisa melihat komen-komen sebelumnya yang pernah kita ketik. Comment history ini bisa menunjukkan perintah-perintah yang sebelumnya kita ketikkan. Kita pencet history. Nah, ini dia yang perintah-perintah yang sudah pernah saya ketikkan. Dilanjutkan dengan completion, yaitu auto prediksi yang digunakan untuk melengkapi perintah yang ingin kita ketikkan. Untuk fungsi completion ini bukanlah perintah, akan tapi membantu kita. Fungsinya bisa membantu kita untuk melengkapi perintah yang akan kita ketikkan. Jadi auto prediksi atau auto koreksi ya. Contohnya saya akan menggunakan cd karena saya sudah membuat folder dan foldernya namanya folder 1, kita ketik folder 1. Nah, kita bisa enter. Nah, tadi dengan mengetik tab tadi kita akan mengkomplitkan apa yang akan kita ketikkan, jadi lebih menghemat waktu. Pada informasi kesalahan ini, kalian mungkin atau sering menjumpainya pada saat praktek. Kita bisa lihat comment not found, invalid option, no such file or directory, missing operand. Apa maksudnya? Comment not found itu informasi kesalahan ketika sistem tidak bisa mengetahui komen yang kalian tulis. Bisa mungkin kalian salah menulis komen ataupun typo pada komen kalian. Kemudian invalid option. Invalid option adalah informasi kesalahan pada option. Nah, biasanya ini sering terjadi ketika optionnya itu tidak valid dengan sistemnya. Kemudian ada no such file or directory. Seperti namanya, sistem tidak dapat mengenali file atau directory yang kalian ketikkan. Kemudian untuk missing operand ini informasi kesalahan ketika komen kalian tidak sampai full, maksudnya tidak komplit komen kalian. Jadi si sistem ini kebingungan. Ayo kita coba lihat kesalahan-kesalahannya. Nah, untuk informasi kesalahan yang pertama yaitu comment not found. Saya contohkan bagaimana bisa terjadi. Bisa saya ketik mk3. Nah, langsung ada tulisan comment mk3 not found. Did you mean mkdir? Nah, sistem juga langsung mengkoreksi apakah yang dimaksud kalian itu komen dengan komen mkdir. Nah, untuk menghindari kesalahan comment not found, kalian bisa mengecek apakah kalian typo atau mungkin kalian salah menulis komen dan komen itu tidak ada. Saya contohkan, jika kalian mengetik delete, nah delete comment not found, dan nggak ada suggest untuk komen delete itu. Nah, berarti komen tersebut tidak ada. Kita bisa lihat dengan fungsi propose delete. Nah, ini adalah perintah-perintah yang berhubungan dengan delete. Selanjutnya untuk kesalahan invalid option ini, yaitu kesalahan jika optionnya tidak valid dengan si komennya. Saya contohkan seperti ini, misalnya kita ketik ls min z. Nah, si z ini nggak ada deh di option ls. Bagaimana cara mengatasi agar tidak ada kesalahan? Caranya dengan seperti yang disuggest di atas itu, ls help. Nah, jadi kita sudah menemukan option-option apa yang valid dengan si ls tadi.
dan kita bisa gunakan. Kemudian ada kesalahan no such file or directory. Itu terjadi ketika ketika sistem tidak menemukan file atau directory yang kita tuju. Contohnya, saya ketikkan cd terus folder. Nah, folder ini sistem tidak menemukan foldernya yang bernama folder di atas tadi. Bagaimana cara untuk menghindari kesalahan ini? Yaitu kita bisa dengan command list ls. Nah, di situ tertulis namanya folder 1. Nah, baru kita bisa di sini folder 1. Nah, jadi kita bisa terhindar dari kesalahan no such file or directory. Untuk kesalahan missing operand itu bisa terjadi karena komen kalian tidak komplit. Contohnya, saya ketikkan mkdir. Nah, ini terjadi kesalahan missing operand karena si komen mkdir ini harus dilanjutkan dengan path. Nah, karena enggak saya kasih path, makanya terjadilah missing operand ini. Nah, bagaimana untuk terhindar ya? Kalian bisa coba cek tadi di mkdir help. Kita bisa lihat cara penggunaannya. Nah, di situ ada usage, mkdir, option. Nah, langsung di situ ada directory-nya. Karena tadi saya tidak pakai directory, maka terjadilah missing operand. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar Linux yang berkaitan dengan directory atau folder. Sampai jumpa di next video.